tapi mereka bisa mengajarkan ajaran lain. Nah, nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikut, mengapa itu bisa terjadi. Jawabannya tadi itu, karena kepentingan pribadi naik ke atas, di atas kepentingan Tuhan. Maka kita bisa memanipulasi pengajaran untuk mencapai kepentingan kita itu tadi. Dan ini berbahaya sekali. Ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Jadi mulai membicarakan hal yang tidak penting, yang hanya menghasilkan apa? Lucu sekali. Alkitab sudah bilang apa? Yang menghasilkan apa? Persoalan belaka. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Tuhan dalam iman. Dia mulai menyimpang sudah. Yang enggak diajarkan itu. Nah, ayat 5, kalau bicara soal repositioning, maka ayat ini kita harus jadikan dasar. Dalam hal apa saja yang kita mau putuskan, ke depan ini kita bagaimana. Saudara, maka harus ada nasihat. Betul? Harus ada nasihat. Karena itu relnya dalam kehidupan kita ini. Nah, kita tidak boleh minta nasihat hanya kepada orang-orang yang cocok dengan kita. Celaka sekali. Betul? Kalau kita hanya minta nasihat kepada orang cocok dengan kita, celaka sekali. Mengapa di semua negara di dunia, semua pemerintahan di dunia, hanya Indonesia yang enggak diakui, harus ada oposisi? Betul tidak? Mengapa harus ada oposannya? Karena itu baik, supaya kita tetap pada jalur itu. Hanya diktator yang tidak perlu oposan, tidak perlu oposisi itu. Nah, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Wah, ini luar biasa. Ayat ini pendek, tapi 3 hal ini dahsyat sekali kalau kita kerjakan betul-betul. Lagu firman ya. Kalau kita ingat surat Yudas, mengapa di ayat 20 Yudas berkata begini, bangunlah hidupmu di atas dasar imanmu yang paling suci. Aneh. Mengapa iman ada kriteria dalam Alkitab? Iman yang paling suci. Berarti ada iman yang suci, ada iman yang agak suci, dan ada iman yang tidak suci. Kan begitu? Karena kata paling suci berarti ada tingkatan-tingkatannya. Ada satu lanjut dari apa? Iman samudra. Iman samudra. Nah, kalau kita mulai dari kata terakhir ayat 5 ini, bahwa nasihat itu harus dari iman yang tulus ikhlas. Saudara, ketika karunia-karunia roh yang kita terima dari tahun, oh ya sebelum saya lupa ini, kalau kita lihat anggaran dasar sejarah itu tadi, berarti 11 Maret tahun 2008, pas 40 tahun ini, jalan suci ini, 40 tahun, oke? Nah, dari awal kita diajarkan bagaimana karunia-karunia roh yang bekerja luar biasa. Nah, tanpa kita sadar, berapa kali kita pernah ngalami, ya, kita sendiri atau mungkin saudara kita, teman kita, imannya jadi nggak ikhlas, imannya jadi nggak tulus, menyampaikan nubuatan kepada orang yang punya duit. Iman bisik-bisik. Iya. Dengan wah, bahaya sekali. Maka itu kita harus selalu menjaga kepentingan, kebutuhan kita jangan di atas kepentingan Tuhan Yesus. Semua kita dalam hidup masih punya kebutuhan dalam hidup. Saya sering berkata, jangan lagi yang hidup orang mati aja nggak ada yang gratis. Betul nggak? Mati sama sekarang mahal loh, saudara. Nggak ada yang gratis. Apalagi kita masih hidup ini.
Nah, yang kedua mundur lagi dari dasar hati iman yang murni. Hati nurani yang murni, maaf. Hati nurani yang murni. Lalu yang pertama, timbul dari hati yang suci. Nah, kalau kita mau nasihati orang, ternyata kita masih jengkel pada orang itu, lebih baik jangan ngomong dah. Itu pasti salah nanti. Itu pasti salah. Kalau kita mau ngomong, ternyata ada sesuatu motivasi, ada lebih baik jangan ngomong dah. Nanti pasti salah dalam nasihat itu. Nah, dipentingkan ini dalam kehidupan kita yang waktu yang akan datang. Harus ada nasihat di antara kita dengan 3 kriteria tadi itu. Bukan karena hal-hal yang lain. Ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Jadi hati-hati untuk kita ngomong pun kita harus ada dasar yang kuat. Oke, saya lanjut aja ayat yang ke nasihatnya dari semua di ayat itu sampai ayat yang ke-11. Sementara 11. Bentar, saya lanjut ke ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ini maka itu tadi waktu Saudara Agus milih pujian itu pas sekali. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau masing-masing kita bisa mempertahankan ini, bukan kita menganggap diri kita setia. Ingat, beda sekali. Tapi Yesus itu yang menilai Paulus. Bahwa di mata Tuhan Paulus setia. Terpujilah Tuhan kalau dia sendiri kan mengaku itu untuk kita masing-masing. Saya ulangi lagi. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lagi sekali, biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah pelayanan pembangunan tubuh Kristus ini. Maka itu jangan kita sampai menjadi sektarian istilahnya, tapi tetap kepada panggilan itu. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Yahweh kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan inilah pelayanan kita yang kedua harus paling kuat. Selalu mencari orang yang masih di luar Kristus. Waktu yang kita pakai untuk bertemu, menguatkan, dan buat seiman kita mengerti, harus seimbang dengan waktu yang kita bisa pakai untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena untuk itulah panggilan itu. Menyelamatkan. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Terus ayat yang ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Kembali Paulus menekankan ini. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara pertahankan konsep ini. Kemurnian hati kita, ketulusan hati kita. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Nah ini dia, karena kebutuhan itu tadi.
Saya ulangi, beberapa orang telah menolak hati nuraninya itu, yang murni itu.